Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Matematika Wajib, khususnya untuk kelas 11 IPS 1 dan IPS 2. Sebelumnya ketemu Ibu di kelas 10 ya. Nah, kita lanjutkan lagi di kelas 11 ini untuk mata pelajaran Matematika Wajib, hanya saja nanti beda pembahasan. Nah, kalau untuk MIPA 7 kelas 10 ketemu juga dengan Ibu ya, namun di kelas 10 itu pelajaran bahasa Sunda. Nah, sedangkan sekarang kalian ketemu dengan Ibu dalam pelajaran Matematika Wajib. Oke, semoga kalian selalu ada dalam kesehatan ya, apalagi di tengah pandemi corona ini kalian diharuskan belajar daring. Namun semua itu semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Oke, di sini Ibu membuat video pembelajaran agar kalian lebih memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Karena kemarin Ibu membuat PowerPoint, masih ada siswa yang belum paham langkahnya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, makanya Ibu buat video ini agar kalian bisa lebih memahaminya. Oke, materi di semester 1 ini di kelas 11 yang akan kita pelajari pertama yaitu mengenai matriks. Ya, matriks itu apa sih? Teman-teman udah ada yang mempelajarinya belum? Matriks, terus nanti di matriks itu jenis-jenisnya ya yang akan kita pelajari. Sebelum ke materi yang lebih lanjut, Ibu kasih tahu dulu apa itu matriks. Ya, matriks adalah suatu bilangan ya yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Lalu bilangan-bilangan tersebut dibatasi menggunakan tanda kurung. Bisa menggunakan tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Di sini ada suatu matriks. Nah, matriks itu biasanya dinamakan menggunakan huruf kapital ya, atau disimbolkan menggunakan huruf kapital, bisa huruf A, B, C dan seterusnya ya, itu namanya simbol dari matriks atau nama dari matriks. Tadi kan dikatakan bahwa matriks adalah suatu bilangan ya yang diatur menurut aturan baris dan kolom ya dalam suatu persegi atau persegi panjang. Maksudnya seperti apa? Jadi di sini itu ada elemen-elemen matriks yang ditempatkan atau diletakkan berdasar. Elemen-elemennya itu memiliki tata letak. Contohnya seperti ini. A11, A12 sampai A1I. Kita simbolkan seperti ini. Lalu A21, A22 sampai A2I dan seterusnya. AI1, AI2 sampai dengan AIC. Nah, kenapa seperti ini sih? Oke, untuk baris itu yang arahnya ke samping, ini adalah baris ke-1. Berarti yang ini adalah baris ke-2 dan yang ini adalah baris ke-I. Kenapa baris ke-I? Itu artinya kita tidak mengetahui ini itu adalah baris keberapa, baris kesekiannya ya. Lalu kalau yang ke bawah, dari atas ke bawah ini itu dinamakan kolom ke-1 ya. Yang pertama ini kolom ke-1. Lalu berarti yang ini adalah kolom ke-2 dan yang ini adalah kolom ke-J. Karena kita tidak tahu di tengah ini diisi berapa elemen nantinya. Ya, baris ke-1 itu ke samping, kolom ke-1 itu ke bawah. Oke, ini adalah
bentuk dari suatu matriks. Ibu kasih contoh menggunakan elemen atau angka nyatanya ya. Contohnya seperti ini. 2 3 5 9 4 1 7 8 2. Nah, ini adalah sebuah matriks. Ini adalah matriks A, dinamakan matriks A yang berordo 3 kali 3. Maksudnya apa berordo 3 kali 3 itu? Yaitu memiliki 3 baris dan 3 kolom. Kita lihat baris yang pertama ini kan 2 3 5, baris yang kedua, dan ini baris yang ketiga. Lalu kolomnya juga ada 3 yang mengarah ke bawah. 2 9 7 itu kolom yang pertama, 3 4 8 itu kolom yang kedua, 5 1 2 itu kolom yang ketiga. Nah, ini adalah matriks yang memiliki ordo 3 kali 3. Oke, sekarang cara menentukan elemen matriks. Elemen matriks itu kalau kita tanya ya, ibu tanya elemen A 2 3, 2 kali 3. Elemen 2 kali 3 atau bisa ditulis dengan A 2 3 gitu ya. Itu posisinya yang mana sih? Berarti kita cari tahu. Cari taunya seperti ini. Baris kedua, kolom ketiga. Kita cari baris yang kedua. Ini baris ke-1, ini baris kedua. Berarti berada di posisi ini ya. Kolomnya kolom ketiga. Kolom ketiga yang mana? Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Ada di sini kan? Nah, yang terlingkari oleh keduanya berarti yang angka 1 kan? Nah, berarti A23 itu nilainya 1. Atau bisa disebut angka 1 ini itu letaknya berada di baris kedua, kolom ketiga. Oke, selanjutnya di matriks itu kan tadi sedikit sekilas ibu bahas mengenai ordo ya. Apa sih ordo itu? Ordo adalah ditentukan gimana sih? Jadi dalam sebuah matriks, oke, kita tuliskan matriks seperti ini. Ordo itu ditentukan oleh banyaknya baris untuk angka yang pertama dikali, cara penulisannya tuh ya, dikali banyaknya kolom untuk angka yang kedua ya. Jadi penulisannya seperti ini. Ordo itu cara penulisannya banyaknya baris kali banyaknya kolom. Oke, ibu kasih contoh seperti ini. Di sini ada suatu matriks yang memiliki elemen seperti ini. 2 8 7. Biasanya penulisan matriks itu ke samping ya. Bebas sih sebenarnya, tapi lebih cenderung ditulis ke samping karena kita biasanya itu kan berdasarkan baris dan kolom. Jadi kita tulis dulu baris 2 8 7 6 5 1 3 2 4. Nah, baris dulu baru nanti akan terbentuk kolomnya. Nah, seperti ini. Ordo itu bisa ditulis dengan banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Kita lihat nih, barisnya ada berapa? 1 2 3. Berarti kita tuliskan di sini 3 kali banyaknya kolom. 1 2 3. 3 juga. Maka kita tulis. Nah, matriks B ini adalah matriks yang berordo 3 kali 3. Oke, tadi mengenai ordo ya. Pokoknya ordo itu ya hanya penulisan sih kalau ordo. Jadi kalau seandainya ada A 2 4 1 3, ini berarti ordo 2 kali 2. C
Ini berarti ordo barisnya ada 3, kolomnya ada 2, ordo 3 kali 2. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu sangat banyak ya, namun yang akan Ibu bahas dan akan Ibu sampaikan itu ada 9 yang sekiranya benar-benar sering muncul ya dalam ujian seperti itu. Yang pertama, matriks kolom. Oke, matriks kolom itu apa sih? Yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom. Ingat, pokoknya hanya memiliki satu kolom, sedangkan untuk barisnya itu tidak terbatas. Ibu kasih contoh 2, 4, 5, 9. Nah, ini hanya memiliki satu kolom ya. Yang kedua itu matriks baris. Nah, kalau matriks baris berarti matriks yang hanya terdiri dari satu baris, sedangkan untuk kolomnya itu tidak ditentukan. Ibu kasih contoh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hanya terdiri dari satu baris ya. Dan yang ketiga itu matriks persegi. Matriks persegi atau bisa disebut juga matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang jumlah atau banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Kalau kita buat itu akan membentuk seperti persegi. Ibu kasih contoh 2, 3, 6, 9. Nah, ini namanya matriks persegi. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Baris dan kolom itu sama. Yang keempat, matriks persegi panjang. Nah, kalau matriks persegi panjang yaitu banyaknya kolom, banyaknya baris dan banyaknya kolom itu tidak sama. Ibu kasih contoh 1, 2, 3, 4. Ini baris 5, 8, 9, 7. Oke, coba kita lihat. Barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Baris dan kolomnya tidak sama kan? Nah, ini yang disebut dengan matriks persegi panjang. Yang kelima yaitu matriks identitas. Oke, matriks identitas itu matriks apa sih? Matriks yang diagonalnya bernilai 1. Diagonal itu yang kayak gimana sih, Bu? Gitu kan? Tadi belum sempat dijelaskan. Identitas, matriks identitas itu matriks yang diagonal utamanya bernilai 1. Nah, lihat diagonal utama itu yang Ibu lingkari itu namanya diagonal utama. Ini namanya matriks identitas. Lalu selain matriks identitas juga ada matriks 0. Nah, kalau matriks 0 sudah jelas ya, elemen-elemennya itu terdiri dari angka 0. Itu matriks 0. 5, 6, 7 matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu adalah matriks yang nilai atau elemen-elemen diagonal utamanya memiliki angka ya selain 0. Jadi Bu kasih contoh seperti ini. Nah, diagonal utama yang ini kan. Nah, jadi matriks diagonal itu matriks yang angka atau elemen yang berada pada diagonal utamanya tidak 0. Jadi
memiliki angka, ada angkanya ya, bukan ada angka, apa sih namanya, angkanya itu selain 0 ya, seperti itu. Lalu yang ke-8 yaitu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas yaitu matriks yang memiliki, yang atas itu matriks yang elemen yang berada pada diagonal utama dan di atas diagonal utamanya itu memiliki nilai selain 0. Ya, Ibu contohkan seperti ini. 1, 3, 4, 2, 6, 9. Nah, kita lihat diagonal utama itu yang ini kan? Ya, ini adalah diagonal utama. Tadi definisinya gimana? Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen diagonal utama dan di atas diagonal utamanya itu memiliki nilai selain 0 ya, sedangkan yang di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi kalau kita buat, kita hubungkan ya, ini itu akan membentuk segitiga. Nah, makanya kenapa ini disebut matriks segitiga atas ya, seperti ini. Satu lagi yaitu matriks segitiga bawah. Di mana ya? Sini. Nah, kalau untuk matriks segitiga bawah tidak beda dengan segitiga atas, hanya saja kalau matriks segitiga bawah berarti elemen yang berada pada diagonal utama dan yang di bawah diagonal utama itu nilainya selain angka 0, sedangkan yang di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ibu contohkan seperti ini. Matriks segitiga bawah. Oke. Matriks E ya. 3, nah maaf. Nah, diagonal utamanya mana? Ini kan. Nah, yang di bawah diagonal utamanya di sini. Angkanya itu selain angka 0. Nah, maka dari itu ini yang dinamakan dengan matriks segitiga bawah. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang transpos matriks. Oke, transpos matriks itu apa sih? Transpos matriks, jadi kita dapat memperoleh matriks baru ya dengan cara merubah baris ya menjadi kolom. Maksudnya kayak gimana sih, Bu? Kita masuk ke contoh ya. Di sini ada suatu matriks B. Oke. Dia memiliki elemen 4, 3, 2, 6, 9, 3, 2, 5, 1. Oke, tadi transpos matriks itu mengubah letak baris menjadi kolom, gitu kan? Nah, ini ada matriks B, kita ubah menjadi B transpos. Cara penulisannya seperti ini. B seperti pangkat ya. Kita tuliskan huruf T kecil di atasnya. Bisa T kecil seperti ini. Ini namanya B pangkat T, itu B transpos. Berarti kita tulis merubah letak barisan menjadi kolom. Di sini baris yang pertama 4, 3, 2. Itu baris yang pertama kan? Kita ubah menjadi kolom yang pertama. 4 kolom, ingat ke bawah kan?
3, 2. Nah, lalu baris yang kedua 6, 9, 3. Kita ubah. Ini baris yang kedua. Kita ubah menjadi kolom yang kedua. 6, 9, 3. Ya. Lalu ada baris yang ketiga, kita ubah menjadi kolom yang ketiga. 2, 5, 1. Nah, didapat inilah yang namanya transpose matriks. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan pertama kali ini cukup membahas mengenai definisi matriks, jenis-jenis matriks, dan matriks transpose. Untuk tugas nanti akan Ibu sampaikan di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.